Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang steganografi. Kelompok 4 terdiri dari, yang pertama ada Bagus Abdul Wahab dengan NIM 073. Saya sendiri Ahmad Firyansyah dengan NIM 059. Lalu ada Agung Satria Irawan dengan NIM 007 dan Mita Mimul Korimah dengan NIM 024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu steganografi. Steganografi definisi secara fundamental adalah ilmu dan seni menyembunyikan keberadaan suatu pesan rahasia di dalam objek lain yang tidak mencurigakan. Tujuannya bukan untuk membuat pesan tidak dibaca, melainkan untuk membuat orang lain tidak menyadari bahwa ada pesan yang dikirimkan sama sekali. Perbedaan kunci dengan kriptografi, kriptografi mengamankan isi pesan, membuatnya tidak dapat dibaca tanpa kunci. Hasilnya adalah pesan yang terlihat terenkripsi atau acak. Sedangkan steganografi mengamankan keberadaan pesan, membuatnya tidak terlihat. Hasilnya adalah objek yang dilihat seperti biasa, padahal ada pesan tersembunyi di dalamnya. Analogi sederhananya, kriptografi adalah mengunci kotak harta karun. Orang tidak tahu ada harta karun di situ, tapi tidak bisa membukanya. Sedangkan steganografi adalah menyembunyikan harta karun itu di dalam bantal biasa. Orang bahkan tidak tahu kalau ada harta karun di sana. Sejarah steganografi dari kuno hingga digital. Steganografi kuno seperti kepala budak. Pesan ditato di kepala budak yang dicukur, lalu ditutupi rambut yang tumbuh kembali saat pesan siap dikirim. Tinta tak tampak, menggunakan cairan seperti susu atau jus lemon yang hanya terlihat ketika dipanaskan. Populer dalam spionase, contohnya pada Perang Dunia Kedua. Steganografi Renaissance. Pesan dalam telur rebus, menulis pesan di kulit telur dengan tinta khusus. Tinta akan meresap dan membekas pada isi telur yang sudah direbus. Pesan dibaca dengan mengupas kulit telur. Steganografi modern dan digital. Berkembang pesat seiring teknologi komputer. Fokus pada penyembunyian data dalam file digital seperti gambar, audio, dan video. Tujuannya adalah menghindari kecurigaan dari pengawas atau pihak ketiga. Selanjutnya, komponen utama steganografi digital. Untuk melakukan steganografi digital, ada beberapa hal penting yang dibutuhkan. Satu, wadah penampungan pesan, cover objek atau carrier file. File media digital yang akan menjadi wadah untuk menyembunyikan pesan. Harus terlihat normal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Contoh filenya seperti JPEG dan PNG, file audio, WAV, MP3 atau file video. Data rahasia, secret message. Pesan yang ingin disembunyikan bisa berupa teks, gambar lain, suara, atau jenis file lainnya. Objek stego, stego objek. Hasil akhir setelah pesan rahasia berhasil disisipkan ke dalam wadah penampung, objek ini akan terlihat sama persis seperti wadah penampung aslinya di mata manusia. Kunci stego, stego key opsional, kunci yang digunakan dalam proses menyisipkan dan mengambil pesan untuk menambah keamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Abdul Wahab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pada slide berikutnya. Untuk melakukan steganografi digital, ada beberapa hal penting yang dibutuhkan. Pertama adalah wadah penampung pesan, cover object atau carrier file. File media digital yang akan menjadi wadah untuk menyembunyikan pesan. Harus terlihat normal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Contohnya adalah file gambar, file audio, atau file video. 2. Data rahasia. Pesan yang ingin disembunyikan bisa berupa teks, gambar lain, suara, atau jenis file lainnya. 3 adalah objek stego. Hasil akhir setelah pesan rahasia berhasil disisipkan ke dalam wadah penampung. Objek ini akan terlihat sama seperti wadah penampung aslinya di mata manusia. 4. Kunci stego yang bersifat opsional. Kunci yang digunakan dalam proses menyisipkan dan mengambil pesan untuk menambah keamanan. Next. Selanjutnya adalah metode LSB atau Least Significant Bit Modification. Ini adalah metode paling umum dan sederhana untuk menyembunyikan sebuah pesan di dalam gambar. Pesan rahasia disisipkan dengan mengubah bit paling kanan atau least significant bit dari nilai setiap pixel. Perubahan pada LSB ini hanya menyebabkan perubahan yang sangat kecil pada warna atau kecerahan pixel sehingga tidak terlihat oleh mata. Sekedar informasi bahwa foto atau gambar yang tersebar di internet terdiri dari ratusan hingga ribuan pixel yang mewakilkan tingkat kecerahan dari gambar. Sebagai contoh, di citra cover itu adalah gambar original
Sedangkan citra stego adalah gambar yang telah disisipkan pesan rahasia. Tidak terlalu jauh bedanya bahkan untuk mata manusia. Selanjutnya next. Next. Selanjutnya adalah studi kasus sederhana untuk menyembunyikan huruf A pada sebuah gambar. Skenarionya adalah kita ingin menyembunyikan satu huruf sederhana yaitu huruf A ke dalam sebuah gambar. Pesan rahasia kita huruf A jika diubah ke bentuk angka biner 0 dan 1 adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini terdiri dari 8 digit 0 atau 1. Wadah penampung pesan, karena pesan A kita terdiri dari 8 digit 0 dan 1, kita akan menggunakan 8 piksel pertama dari gambar kita. Setiap piksel akan menyimpan satu bagian dari pesan tersebut. Next. Ini adalah nilai kecerahan asli dari 8 piksel pertama di gambar kita sebelum kita memasukkan pesan yang akan disisipkan. Piksel-piksel ini adalah piksel orisinal atau original dari gambar yang belum disisipkan. Dengan metode LSB atau Least Significant Modification Bit, yang akan kita gunakan adalah digit paling belakang dari tiap piksel. Seperti contohnya, di sini piksel nomor 1, digit paling terakhirnya adalah 0. Dan seterusnya hingga piksel nomor 8. Itu adalah piksel yang akan kita gunakan untuk menyisipkan pesan. Next. Proses menyisipkan pesan atau embedding. Pesan A dalam biner yaitu 01000001 kita akan mengubah bit paling kanan dari tiap piksel asli dengan angka-angka dari pesan A ini. Skenarionya adalah 8 piksel pertama memiliki nilai kecerahan gambar asli sebelum disusupkan data rahasia sebagai 150, 123, 205, 80, 190, 101, 220, dan 77. Next. Proses menyisipkan pesan atau embedding. 3 kolom pertama di sebelah kiri adalah hasil dari gambar asli atau original. Piksel pertama memiliki tingkat kecerahan 150 yang mana jika dikonversi ke nilai biner, maka akan menghasilkan 100, 10, 11, dan 0. Digit yang terakhir yang akan kita sisipkan adalah 0. Sedangkan bit pesan A yang akan disisip pada kolom yang berwarna kuning adalah 0. Ini menyebabkan nilai biner yang tadi tidak perlu kita ubah lagi karena sudah sesuai dengan bit pesan yang akan disisipkan. Pada kolom yang paling kanan, kita menambahkan sebuah kolom untuk memberikan keterangan apakah ada yang berubah atau tidak. Begitu pula pada piksel nomor kedua. Tidak ada perubahan karena bit pesan yang akan disisipkan dengan digit terakhir dari piksel gambar asli sama-sama bernilai 1. Sedangkan yang berbeda adalah pada piksel nomor 3, nilai kecerahan aslinya adalah 205. Nilai binernya adalah 11, 00, 11, 01. Di mana 1 adalah digit terakhir dari nilai biner tersebut. Sedangkan bit pesan A yang akan disisipkan adalah 0. Maka sebabnya kita harus mengubah bit 1 tadi menjadi 0. Maka gambar bit yang telah kita sisipkan menjadi 11, 0, 11, 0, 0. Nilai kecerahan piksel setelah disisipkan yaitu 204. Jika kita komparasi dengan hasil originalnya, hanya berubah satu digit dari 205 menjadi 204. Itu dilakukan secara terus berulang ke piksel yang lain. Selanjutnya, next. Proses mengambil pesan atau extraction. Skenario, seseorang menerima gambar yang sudah disisipi pesan atau stego object. Bagaimana cara dia membaca kembali pesan A tersebut? Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Selanjutnya ada proses pengambilan pesan atau extraction. Skenarionya seseorang menerima gambar yang sudah disisipkan pesan. Bagaimana dia bisa membaca kembali pesan A tersebut? Langkah-langkah pengambilan pesan adalah yang pertama, penerima mendapatkan gambar yang sudah disisipkan pesan stego image. Yang kedua ada dia tahu atau sudah diberitahu bahwa pesan disisipkan di 8 piksel pertama. Yang ketiga, untuk setiap dari 8 piksel itu, dia hanya perlu membaca angka paling kanan, yaitu LSB-nya. Next.
Selanjutnya ada pixel dari StegoImage, gambar yang diterima. Pixel pertama yaitu berisi nilai biner 100101110. Angka paling kanan LSB yang diambil adalah 0 dan seterusnya. Next. Selanjutnya pixel dari StegoImage, gambar yang diterima. Angka-angka yang terkumpul secara berurutan 01000001 mengubah angka biner kembali ke huruf, yaitu menjadi huruf A. Pesan rahasia A berhasil ditemukan oleh penerima. Next. Selanjutnya, bagaimana komputer melihat bit pixel? Apakah penerima perlu melihat sendiri angka biner di foto? Tentu tidak. Mustahil bagi manusia untuk secara langsung melihat atau membaca jutaan angka 0 dan 1 dari sebuah satu foto. Selanjutnya, penerima dan juga pengirim menggunakan program komputer atau software khusus. Next. Selanjutnya, bagaimana software itu bekerja? Yang pertama, membuka file gambar, program akan membaca file gambar yang diterima. Lalu mengakses data pixel di balik tampilan visual gambar, program tahu cara membaca data internal dari setiap pixel dalam bentuk angka 0 dan 1. Yang ketiga, membaca LSB. Sesuai metode SLB, program akan otomatis mengambil bit paling kanan LSB dari setiap pixel yang relevan. Yang terakhir, mengumpulkan dan mengonversi. Program mengumpulkan sebuah LSB yang bisa diambil dan mengubahnya kembali menjadi pesan yang dibaca oleh manusia. Misalnya teks. Next. Contoh software secara umum, biasanya software steganografi dibuat menggunakan bahasa programan, misalnya Python, dengan bantuan perpustakaan kode, Libres, yang bisa membaca dan mengubah data gambar, seperti Pillow atau OpenCV. Selanjutnya, jadi buka aplikasi umum seperti Photoshop yang bisa digunakan langsung menunjukkan bit, tapi program yang dibuat khusus untuk tugas menyisipkan dan mengambil pesan ini secara otomatis. Next. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Firdiansyah. Pengaplikasian steganografi. Yang pertama, watermarking digital. Itu menyisipkan informasi kepemilikan atau hak cipta ke dalam media digital untuk melindungi dari pembajakan. Contohnya, menciptakan logo atau nama pembuat gambar yang tidak terlihat. Yang kedua, komunikasi rahasia. Digunakan oleh individu yang perlu berkomunikasi secara rahasia di lingkungan yang diawasi ketat, misalnya untuk menghindari sensor. Yang ketiga, forensik digital. Membantu dalam penyelidikan untuk mencari bukti atau informasi yang mungkin disembunyikan menggunakan steganografi. Pengaplikasikan steganografi. Dalam steganografi digital, data rahasia disembunyikan dalam berbagai jenis file digital yang berperan sebagai media pembawa atau carrier file. Dalam teks terdapat teks, dokumen atau HTML. Yang kedua, audio bisa menggunakan WAV atau MP3. Untuk gambar atau image bisa menggunakan BMP, JPEG atau GIF. Kelebihan dan tantangan steganilisis. Kelebihannya tidak mencurigakan. Gambar atau file yang disisipi pesan terlihat normal sehingga tidak menarik perhatian pengawas. Yang kedua, melindungi keberadaan komunikasi. Lebih dari sekedar menjaga isi pesan, steganografi menyembunyikan fakta bahwa ada komunikasi rahasia. Tantangan steganilisis. Apa itu steganilisis? Yaitu ilmu untuk mendeteksi keberadaan pesan tersembunyi dalam objek yang dicurigai, gambar, audio, atau lain-lain. Bagaimana dideteksi? Para ahli menggunakan teknik analisis statistik atau bahkan kecerdasan buatan
atau AI untuk mencari pola atau jejak kecil yang ditinggalkan oleh pesan tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Implikasinya, ini menciptakan perlombaan antara teknik penyembunyian dan teknik deteksi. Kesimpulannya, steganografi adalah teknik cerdas yang berfokus pada penyembunyian keberadaan pesan rahasia, membuatnya berbeda dari kriptografi yang hanya mengamankan isi. Metode sederhana seperti LSB pada gambar memungkinkan kita untuk menyisipkan pesan tanpa terlihat oleh mata telanjang. Meskipun efektif, steganografi tidak kebal terhadap deteksi yang dilakukan oleh program khusus atau steganalisis. Untuk keamanan paling tinggi, steganografi sering dikombinasikan dengan kriptografi. Pesan diinskripsi dulu, baru kemudian disembunyikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.